Jadi teman-teman, beberapa waktu lalu kan saya buat konten bahwasanya saya tuh punya planning ke depan untuk menciptakan tools-tools yang itu memudahkan saya dalam bekerja, sehingga dengan begitu waktu saya lebih efisien dan saya bisa mengerjakan hal baru yang lain. Di antara realisasi dari plan saya itu adalah tarik stok gitu ya teman-teman. Jadi 2 bulan lalu kurang lebih tempat saya kerja ini kena hack ya, kena ransomware. Itu beritanya juga udah ada ya teman-teman, bisa cari. Nah, gara-gara kena hack tersebut, kena ransomware tersebut membuat aplikasi tempat saya bekerja ini gak bisa tarik stok gitu. Dan saya sempat bingung dan sempat keteter selama 3 hari. Jadi selama 3 hari itu saya nggak bisa narik stok. Dan tentunya ada kali ya 1 minggu saya nggak melakukan upname GS dan BS dikarenakan ya kendala sistem. Dan siang malam saya berpikir keras bagaimana caranya untuk bisa membuat laporan stok atau tarikan stok tanpa harus menggunakan sistem yang masih down. Alhamdulillah atas pertolongan Allah jadi data yang diinginkan. Dan yang luar biasa menurut saya adalah, jadi dulu tuh kalau yang namanya tarik stok, itu stok yang ditarik adalah stok yang tersedia. Baik itu udah masuk PB ataupun belum, pokoknya stok yang belum di BKB, bukti keluar barang. Jadi selama itu belum di BKB, meskipun barangnya udah diikat sama PB, udah loading barang di mobil, itu masih dihitung stok persediaan. Masalahnya adalah ketika stok yang sebetulnya udah naik di mobil, hanya karena belum BKB, itu masih termasuk stok. Ketika sales meminta update stok gitu ya, karena kan ketika dia order ke toko, supaya dia nggak mengecewakan toko gitu ya, dia harus menawarkan ke toko tuh barang yang persediaannya ada. Kalau nggak ada kan nantinya selain mengecewakan juga omsetnya itu jadi nggak sesuai orderan nanti ya. Misalkan orderannya 20 juta tapi gara-gara gak ada barangnya cuma 5 juta. Nah, untuk menghindari hal itu, maka sales itu harus dapat update stok dari saya dengan kondisi stoknya itu di luar PB meskipun belum BKB dan tentunya yang sudah BKB. Nah, dengan tools ini alhamdulillah saya bisa mendapatkan stok, baik itu stok yang untuk tarikan opname, untuk cut off opname, ataupun stok untuk update ke operasional. Dalam hal ini sales, SAK, dan BH gitu ya. Jadi mereka nggak ketipu lagi dengan stok yang fiktif itu. Kurang lebih sebulan berjalan, tiba-tiba atasan saya malam-malam tuh nge-WA ke saya, ngasih tools yang katanya dari kantor pusat. Dan ketika saya buka, secara tampilan memang mewah, tapi secara isi konten, ketika saya lihat, wah, ini mah ide saya gitu. Nah, dari kantor pusat, entah itu dari region atau mana, ternyata mereka baru ngasih. Saya nggak tahu ya efektif mereka menemukan ide itu, entah H plus berapa dari waktu error tersebut, entah plus sebulan atau berapa lah. Namun yang pasti, file itu nyampe dari atasan saya ke saya itu, udah lebih dari sebulan error sistem tersebut. Dan karena menurut saya ini sama aja, cuma memang secara tampilan lebih wah, ya udah saya nggak pakai itu. Dan itu jadi kebanggaan bagi saya karena saya ngerasa alhamdulillah ide saya bisa menyamai mereka, bahkan mendahului mereka. Dan bahkan dari ide ini, ketika mereka hanya mampu melahirkan satu tipe stok gitu ya, di mana stok ini bisa dibilang bukan stok yang akurasinya 100%, saya bisa melakukan 2 tarikan, baik itu yang kurang akurat dalam hal ini asalkan belum BKB masih dihitung stok, ataupun yang memang meskipun belum BKB tapi udah ditarik PB, itu stoknya nggak kehitung. Tapi memang terus terang ide itu saya temukan dari hasil pemikiran saya sendiri, tidak terinspirasi dari manapun gitu. Jadi saya merasa ketika ada ide konten yang sama, tapi saya lebih dulu, ya saya merasa bersyukur aja. Artinya plan saya untuk lebih berkembang atau membuat tools yang itu memudahkan pekerjaan saya, berarti ya minimal 0, sekian persen sudah ada progresnya gitu ya, nggak cuma omong-omong gitu. Oh ya, ada satu lagi sebetulnya. Jadi ketika saat itu ada mulai down sistemnya teman-teman, itu kan seharian itu kita lumpuh ya, jadi kita gak bisa ngapa-ngapain. Seharian itu tempat kerja saya itu kehilangan omset ratusan juta. Dan kemudian mulai sore ke malam, orang-orang yang di atas sana, nggak tahu bagian regional atau HO ya, kantor pusat, mereka sudah ada desas-desusnya untuk membuat kiriman secara manual. Dan ternyata di saat saya memikirkan bagaimana caranya membuat kiriman manual, tapi itu terkesan atau sama dengan tampilan faktur yang ada di sistem seperti biasa, itu saya pikirkan dari sore ke malam, kurang lebih sampai jam 10 malam, dan alhamdulillah berhasil. Jam setengah 11 malam kalau nggak salah, itu atasan saya WA ke saya bahwasanya ada tools dari, katanya nggak tahu dari region atau HO gitu, ada tools untuk form kiriman manual. Jadi kurang lebihnya di tools tersebut ada formatnya itu ya, format Excel, karton, piece, lalu keterangan, kemudian nanti di convert jadi PB gitu. Sebelum mereka ngasih tools itu, saya alhamdulillah sudah berhasil membuatnya. Bahkan kalau mereka hanya karton piece dengan kartonnya di kolom A, piece-nya di kolom B, format yang saya itu sama persis dengan yang ada di faktur. Jadi kan kalau di faktur itu ya teman-teman,
untuk memisahkan antara karton pak dan piece-nya itu menggunakan garis miring gitu. Nah, saya meniru itu ketika gudang melakukan loading barang di permintaan barang itu, mereka nggak terlalu pusing gitu. Karena kan kalau yang format dari pusat itu di PB-nya juga jadi karton piece. Masalahnya ketika ada barang yang pak, itu si gudang itu sedikit banyak harus memikirkan, wah 50 piece ini berapa pak ya? Maka saya membuat permintaan barang itu tampilannya sama dengan permintaan barang yang dihasilkan oleh aplikasi Bosnet. Nah, itu untuk ide atau inspirasi yang sifatnya format di Excel. Nah, sekarang saya ke hal yang sifatnya fisik ya, teman-teman. Jadi kemarin tuh ada audit, tidak lama setelah error itu ada audit ya, teman-teman. Dan ketika audit menanyakan setiap ada tolakan dari toko tuh, ini tolakannya dari toko apa, alasannya kenapa gitu. Dan ya kita nggak bisa jawab gitu, karena memang pas kita cari historinya, memang nggak ada. Terlebih lagi ketika sistemnya itu error. Jadi kemarin tuh meskipun down yang parahnya itu 3 hari 4 hari, tapi dampaknya sampai sebulan 2 bulan ke aplikasi ngirim itu ya, teman-teman, yang di dropping itu masih berdampak gitu. Jadi seringkali si modisnya ini masih error. Sehingga ketika saya mau narik laporan penyebab apa nih yang membuat toko ini meretur barangnya, itu nggak ada. Nah, saya terpikir sebuah ide di POM ini ya. Jadi dulu POM ini polos ya, teman-teman. Jadi cuma ada nama item, quantity, tanda tangan dari PIC yang bersangkutan, baik itu kepala gudang, baik itu checker, baik itu dropping, dan admin. Saya tiba-tiba terpikir untuk menambahkan alasan di bagian ini ya, teman-teman. Jadi alasan atau catatan untuk toko yang ditolak sebagian. Nah, di bagian B ini adalah alasan dan sekaligus nama toko atau nomor faktur toko tersebut yang mana ditolaknya satu faktur. Jadi kalau ditolaknya semua, satu faktur ditolak, pure satu faktur ditolak, maka ditulisnya di bagian B. Nah, dulu selama 5 tahun ke belakang, saya tuh nggak pernah terpikir untuk membuat ide ini karena memang saya tidak memikirkan solusi. Jadi saya kerja ya kerja aja, yang udah ada disediain sama perusahaan, ya kerja gitu. Jadi bahkan kalau ada error, ada masalah, nggak ngerti apa-apa. Semenjak saya memutuskan untuk mencari solusi dari setiap masalah kerjaan saya, alhamdulillah saya nemu ini. Dan udah berjalan ya, per 3 Agustus kemarin itu udah mulai berjalan. Ya meskipun saya butuh kesabaran yang lebih untuk mengarahkan tim dropping ya, teman-teman, karena mereka tidak terbiasa. Sebetulnya ada format yang lebih formal yang disediakan dari perusahaan, tapi itu memang ribet dan saya tahu dulu katanya udah pernah diterapkan dan gagal karena memang seribet itu. Maka untuk memudahkan mereka, saya cukup membuat ini, disertakan kolom alasan. Dan dari laporan ini yang sesederhana ini, itu saya bisa narik laporannya sedetail mungkin ya dengan ini. Ya kurang lebih itu aja, teman-teman, untuk laporan kali ini. Mudah-mudahan kedepannya lebih banyak inspirasi lagi bagi saya, lebih banyak solusi yang bisa saya temukan. Tentunya lebih banyak masalah yang baru lagi. Tapi mudah-mudahan masalah baru itu membuat saya lebih berkembang lagi, bukan membuat saya bikin pusing gitu ya, teman-teman. Oh ya, teman-teman, sebagai tambahan gini. Jadi kenapa saya merasa terbantu banget dengan adanya saya menemukan cara tarik stok itu? Jadi gini, mungkin di beberapa tempat ada PIC yang di akunnya itu masih bisa narik stok. Sedangkan di tempat saya nggak ada gitu. Nggak ada akun yang bisa narik, nggak dikasih akses, memang ditutup. Ditutup itu bukan karena apa-apa ya, teman-teman, supaya untuk mempermudah kinerja sistem Bosnet yang masih dalam perbaikan. Untuk saya sebagai admin gudang atau admin distribusi, yang namanya opname harian itu wajib hukumnya. Dan kinerja saya itu dilihat dari situ. Jadi kalau opname saya bagus, rutin, 1 hari 1 kali, itu bagus, seolah-olah itu adalah blueprintnya gitu lah. Kalau manusia itu adalah kerangkanya. Sedangkan sebagus apapun kinerja saya, jika opname-nya nggak ada, ya udah kinerjanya dianggap kurang dan mungkin bisa dibilang jelek gitu. Saya kebayang kalau misalkan saya nggak nemu ide itu, mungkin sampai sekarang hampir 2 bulan saya masih nggak bisa melakukan off-name stock gitu. Kalaupun bisa mungkin hanya sebagian dan itu pasti ribet gitu, harus dilihat satu-satu stoknya, disamain dan sebagainya. Tapi alhamdulillah dengan ketemunya ini saya bisa melakukan off-name seperti biasa. Barangkali itu aja, teman-teman, untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.